Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga semuanya sehat. Apabila ada yang sakit, semoga cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anakku, sekarang ibu berada di taman. Di sekeliling ibu ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, dan daun-daunnya sangat enak dipandang mata. Apalagi suasananya ceria. Betul-betul suasana ini menunjukkan suasana hati saya yang sedang ceria. Anak-anak, suasana kita harus tetap ceria meskipun ada corona. Tapi ingat, kita harus tetap waspada, harus mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku, pagi ini topik kita adalah membaca puisi. Nah anak-anak, akan saya perdengarkan pembacaan puisi. Tapi kali ini yang membaca puisi bukan orang lain, bukan dari video, tapi dari suara saya sendiri. Anak-anak, siap mendengarkan? Baiklah, akan saya bacakan puisi. Sutarji Kalsum Bahri dalam karya Sepi Saupi. Sepi soluka, sepi sauduri, sepi kuldosa, sepu kau sepi, sepi saduka, seri saudiri, sepi so sepi, sepi so nyanyi, sepi sampah, sepi saupi, sepi sapanya, sepu kau sepi, sepi saupa, sepi saupi, sepi kul diri, keranjang duri, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sampai pisaunya ke dalam nyanyi. Kalian sudah mendengarkan ibu membaca puisi. Apa yang kalian rasakan? Apakah biasa-biasa saja dan cuek? Ah, itu aku masuklah baca puisi itu apa? Atau kalian merasakan apa seperti yang saya rasakan? Apa yang seperti dirasakan oleh sastrawan yang mengarang? Kalau kalian merasakan, berarti pembacaan puisi saya sudah sesuai dengan ketentuan membaca puisi. Anak-anak, materi saya tadi adalah membaca puisi. Nah, subtopik yang akan kita bahas sekarang adalah 1. Interpretasi atau penafsiran. 2. Vokal. 3. Intonasi. 4. Ekspresi atau mimik. Anak-anak, tadi nomor 1 sudah saya sebut, yaitu interpretasi atau penafsiran. Apakah anak-anak mengerti maksudnya? Nah, saya kira anak-anak sudah tidak asing, karena materi membaca puisi mulai SD, SMP sudah ada. Tapi mungkin maksud
interpretasi atau penafsiran, anak-anak belum memahami. Ada yang sudah mengerti? Oh, alhamdulillah, sudah banyak yang mengerti. Nah, di sini interpretasi atau penafsiran adalah dalam membaca puisi, kita harus membaca, memahami isinya, sehingga kita tahu apa yang dimaui oleh pengarang, apa yang penafsiran pengarang dalam puisi itu, sehingga kita membaca seperti yang diinginkan oleh penulis. Itu adalah interpretasi atau penafsiran. Anak-anakku, waktu saya membaca tadi, menurut anak-anak, suara saya menghumam atau lepas? Nah, betul. Katanya lepas. Waduh, masa saya mengatakan betul dengan suara saya sendiri? Anak-anak, ini kok saya mengatakan saya betul pada suara saya sendiri, tapi kalian yang menilai. Nah, itu di situ mengatakan suara saya lepas. Terus bagaimana dengan vokal saya? A, I, U, E, U. Juga dengan konsonan yang saya bacakan, B, P, C, D, F, dan seterusnya. Apakah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, inilah yang dimaksud vokal. Jadi dalam baca puisi, suara itu harus lepas. Bukan berarti berteriak-teriak, bukan. Lepas itu tidak ditahan supaya tidak suara dalam. Itu yang dimaksud lepas, bukan berteriak-teriak. Kemudian vokal, konsonan harus jelas. Bagus sekali. Anak-anak, tadi waktu saya baca puisi, saya begini. Sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupi. Nah, kalau kalian dengarkan tadi di sini, saya membaca ada saatnya tinggi, ada saatnya sedang, ada saatnya rendah. Saya tidak membacanya sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi. Kalau kalian mendengarkan yang kedua, apakah didengar enak? Tentunya tidak, karena monoton. Tapi kalau yang pertama, kalian mendengarkan bisa merasakan ada tinggi rendah suara, ada lemah lembut. Nah, itulah yang membuat pembacaan puisi itu bagus. Itu adalah subtopik yang ketiga, yaitu intonasi. Nah, anak-anak, sebelum saya lanjutkan ke subtopik keempat, kalian sudah mulai membayangkan, oh, membaca puisi yang baik pertama harus interpretasi, penafsiran. Yang kedua, vokal. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, ekspresi atau mimik. Nah, subtopik keempat ini yang akan saya tanyakan kepada kalian. Apakah saya waktu membaca puisi, ekspresi saya datar-datar saja? Ataukah ekspresi saya atau mimik saya tidak datar-datar saja? Coba bagaimana? Alhamdulillah, ternyata kalian mengatakan tidak datar-datar saja. Berarti sudah sesuai. Nah, itulah anak-anak subtopik. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran. Yang kedua, vokal. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, ekspresi atau mimik. Setelah kalian mendengarkan pembacaan puisi dan juga cara membaca puisi yang baik itu yang bagaimana, sekarang tugas kalian adalah membaca puisi secara pribadi. Untuk puisinya, kalian bebas mencari di mana saja. Ya, terserah apakah puisi kontemporer atau bukan kontemporer. Yang penting ingat,
Jangan puisi seperti puisi anak TK atau anak SD. Karena apa? Usia kalian sudah SMA. Jadi jangan puisi misalnya bermain layang-layang. Jangan. Jadi carilah yang sesuai dengan usia kalian. Nah, nanti waktu ada yang membaca puisi, yang lain saya minta menanggapi. Nah, apa saja yang ditanggapi? Ya seperti yang ada dalam subtopik tadi. Pertama, apa anak-anak? Betul, interpretasi. Kedua apa? Bagus, vokal. Yang ketiga, wow, luar biasa, banyak yang menjawab. Intonasi. Kalian memang anak-anak pintar. Yang terakhir apa anak-anak? Wow, menjawab semua, luar biasa, yaitu ekspresi atau mimik. Nah anak-anak, silakan semua mencari puisi dan latihan, kemudian mencoba, dan nanti teman lain menanggapi. Anak-anak, dengan penilaian membaca puisi ini akan melatih kalian untuk berani tampil di depan, berani bersuara di depan. Karena tampil di depan, berbicara di depan bukan hal yang mudah. Itu adalah sulit. Dengan materi ini akan mendidik kalian, akan melatih kalian untuk berani tampil. Anak-anak, silakan mencari puisi. Baiklah anak-anak, materi kita pagi ini sudah selesai. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.